Assalamualaikum. Kita bertemu lagi di mana? Ide Main Leonas Channel. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke. Kali ini kita akan membicarakan tentang bagaimana perjalanan Leona untuk toilet training. Pertama kali saya memperkenalkan potty training kepada Leona itu untuk keperluan buang air besar atau pupuk terlebih dahulu. Karena Leona menunjukkan tanda-tanda dari ekspresi wajah untuk keinginan untuk pupuk lebih jelas dibandingkan ketika ia ingin pipis. Jadi saya memperkenalkan potty training untuk keperluan buang air besar terlebih dahulu. Jadi tanda yang terlihat terlebih dahulu adalah tanda-tanda ekspresi wajah bahwa Leona ingin pupuk. Atau dia memberikan tanda-tanda gerakan, misalkan dia duduk berdiam di belakang pintu. Itu artinya dia sedang berkonsentrasi untuk pupuk. Jadi, setelah melihat tanda-tanda tersebut, saya memutuskan untuk membeli ladder potty training dari Baby Safe yang saya gunakan. Alat bantu tersebut saya perkenalkan terlebih dahulu dalam keadaan dia tidak ingin pupuk. Jadi, saya perkenalkan secara sadar dia tidak sedang ingin pupuk. Ini toilet yang nantinya akan membantu Leona untuk pupuk, saya perkenalkan seperti itu. Tapi tidak langsung berhasil atau direspon baik. Awalnya dia sangat mungkin takut karena hal baru, atau dia merasa kurang nyaman ketika saya coba dudukkan di atas potty training tersebut. Dia menangis kencang. Kemudian saya urungkan niat saya untuk menggunakan alat bantu tersebut sampai kemudian saya coba untuk beberapa kali dan dia menunjukkan respon positif atau dia sudah mulai nyaman untuk duduk terlebih dahulu di situ. Kemudian ketika sudah memberikan respon positif atau dia tidak menangis lagi ketika duduk, saya mulai membawa Leona ke toilet training atau ke potty training ketika dia ingin pupuk. Beberapa kali mengalami kegagalan sampai akhirnya dia ketika ingin pupuk bilang gimana nak? Bilang gimana? Gimana kalau pengen pupuk? Loh. Gimana adik kalau pengen pupuk bilangnya? Gimana bilangnya kalau pengen pupuk? Sampai akhirnya dia berbicara bilang, "Ma, adik pengen pupuk." Sampai berhasil pada tahap seperti itu. Perkembangan sedikit apapun, kemajuan sedikit apapun harus diapresiasi agar anak semakin bersemangat ketika memulai atau terus belajar potty training. Pup training saya mulai ketika Leona berusia 1,5 tahun mungkin, atau kurang lebih berusia seperti itu, saya lupa tepatnya. Dan ketika P training saya mulai ketika Leona berusia 2 tahun. Saat Leona sudah berhasil dalam proses sapi. Dia saya perkenalkan untuk pipis di kamar mandi atau di toilet. Masih menggunakan popok, masih setiap harinya full, setiap hari masih menggunakan popok. Kemudian saya tawarkan, itu celana popok saya tawarkan 1 jam sekali atau setengah jam sekali, sesering mungkin saya tanyakan apakah Leona ingin buang air kecil atau pipis. Namun beberapa kali terjadi penolakan dan dia mungkin masih merasa nyaman bahwa pipis di popok tanpa harus merasakan basah. Ya, oke. Seperti itu. Kemudian saya berpikir bahwa ketika tetap menggunakan popok, pipis yang keluar akan terserap menggunakan popok dan dia tidak akan tahu rasanya pipis dan risih itu seperti apa. Sehingga saya membeli celana dalam P training ini. Motifnya banyak sekali dan lucu-lucu, harganya 30 ribuan. Harganya 30 ribuan dan ini yang 6 lapis. Jadi ada yang 4 lapis, ada yang 3 lapis, ada yang ini 6 lapis. Seperti itu. Kemudian
saya coba menggunakan ini. Saya beritahu bahwa Liona, kamu sudah tidak menggunakan Ini ayam ya. ini gambar anak ayam, betul. Liona, bahwa kamu sudah tidak menggunakan popok lagi, dan ketika pipis harus bilang apa, Nak? Masuk pipis. Nah, bilang seperti itu. Tapi memang dalam prosesnya tidak semudah itu. Beberapa kali sudah saya tawari, dia tetap tidak mau pipis di kamar mandi, dan ketika ingin pipis dia sudah terlanjur bocor, tembus di celana. Ternyata menggunakan ini pun tidak menjamin tidak bocor. Jadi dia bisa menyerap tapi dalam batas tertentu. Dan ketika misalkan tidur siang itu tetap saja tembus di kasur, spray, dan lainnya. Sehingga menurut saya penggunaan ini efektif dan tidak efektif ya. Karena sebenarnya tapi ada bagusnya. Ketika menggunakan ini dan dia pipis di celana, dia merasakan bahwa basah dan dia akan merasakan risih. Lama-kelamaan nantinya dia akan tahu bahwa Mah, aku pipis, seperti itu. Bahwa dia ketika pipis bercelana akan basah dan risih. Itu yang dialami Liona. Jadi ketika waktu itu dia tembus, sudah pipis di celana, dia bilang, Mah, adik tembus, sudah pipis, katanya. Dia tahu bahwa yang baru saja dia alami adalah proses pipis atau keadaan ingin pipis itu seperti apa. Jadi menurut saya itu bermanfaat, celana ini bermanfaat untuk memperkenalkan bahwa Liona akan merasa risih ketika pipis, dia melakukan kegiatan pipis itu, seperti itu. Namun ini tidak terlalu menyerap banyak, jadi tetap tembus. Karena motif-motifnya yang lucu, anak-anak mungkin akan suka belajar tidak pakai popo dan tetap pakai ini. Kemudian dia mulai belajar menggunakan celana ini. Namun ketika tidur siang beberapa kali dia masih tidak bisa menahan keinginan untuk pipisnya dan masih tetap tembus. Namun hal itu berproses, kemajuan sedikit apapun harus disyukuri dan diapresiasi bahwa anak itu dan kita sedang belajar untuk menuju tujuan yang sama, yaitu keberhasilan bahwa pipis itu di toilet. Kemudian saya juga menggunakan buku. Adik ambil buku adik yang ini, belajar adab ke toilet. Minta tolong please. Saya juga memperkenalkan toilet training menggunakan buku ini, belajar adab ke toilet. Buku ini menurut saya sangat mendukung proses toilet training dari Liona, bahwa dia menjelaskan bagaimana rasanya ingin pipis, ingin pupuk, seperti itu. Dan ada doa-doanya, doa masuk kamar mandi dan bagaimana adabnya yang baik menurut sunnah. Dan ada kegiatan lucu yang bisa dicontoh, yaitu menempelkan stiker. Jadi dulu Liona juga menempelkan stiker ketika dia berhasil pipis atau pupuk, ketika bilang kepada saya. Jadi itu adalah bentuk apresiasi dari orang tua untuk anaknya yang berhasil, seperti itu. Kemudian saya melakukan P-training hanya pada Liona bangun tidur. Jadi ketika bangun tidur saya tawari dia untuk buang air kecil, untuk pipis, dan saya lepas popoknya dan saya ganti menggunakan celana dalam biasa. Kemudian sampai dengan dia sebelum tidur. Jadi prosesnya hanya ketika bangun tidur sampai dengan dia mau tidur malam. Dan malam hari masih menggunakan popok. Nah, untuk P-training yang malam hari itu merupakan tantangan tersendiri karena Liona sangat suka minum sebelum tidur. Kemudian saya menemukan cara
bahwa Liona boleh minum. Setiap dia setelah minum, saya tawari untuk buang air kecil. Setiap dia minum lagi, saya tawari untuk buang air kecil untuk pipis, seperti itu. Dengan cara tersebut, saya berhasil untuk melakukan pee training pada Liona. Jadi sekarang 24 jam Liona menggunakan celana dalam biasa dan tidak pakai Oke, seperti itu. Jadi ketika ingin minum, tawarkan anak untuk minum dan setelahnya ke kamar mandi untuk pipis. Jadi harus dilakukan seperti itu. Jadi sekian dari pengalaman Liona untuk menjalankan toilet training, baik poop training ataupun pee training. Kalau mau pipis bilang apa nak? Kalau pupu? Oke. Say dadah dulu, dadah. Bilang kan? Dadah. Jangan lupa. Like, share, dan subscribe. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa juga follow di Instagram kita di ide_main_Leon. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.